Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Kali ini bersama saya Hamdan Al-Kafi, dan pemirsa, kami informasikan kepadatan arus lalu lintas mulai terjadi di sejumlah jalur keluar dari ibu kota Jakarta, khususnya bagi Anda para pemudik yang ingin pulang ke kampung halamannya bisa menjadi perhatian dan catatan Anda sendiri, di mana gambar yang ini di layar kaca Anda tampak para pemudik yang menggunakan roda 2 atau pemotor roda 2 kali ini memadati kawasan di Kalimalang, dan memang seperti biasa jalan Kalimalang dari arah Cawang menuju ke Bekasi ini memang menjadi jalur favorit bagi para pemudik, khususnya pengguna roda 2 yang ingin pulang ke kampung halamannya ke sejumlah kota yang ada di Jawa Tengah dan sekitarnya. Dan pantauan kami juga kepadatan arus lalu lintas, khususnya jelang mudik lebaran tahun ini 2025 atau 446 Hijriah, sudah juga terpantau sejak hari Kamis kemarin atau 4 hari jelang Hari Raya Idul Fitri, di mana kemacetan panjang juga sudah mulai terjadi di Jalan Tol Cikampek Palimanan atau Cipali, dan kepadatan kendaraan para pemudik ini terjadi mulai Jalan Layang MBZ Karawang hingga ruas tol Cipali, dan juga sejumlah titik-titik lainnya seperti di kawasan Subang. Dan pantauan kami kepadatan arus lalu lintas ini terjadi apalagi di sekitar rest area, di mana para pemudik ini mencoba untuk menggunakan waktu mereka untuk beristirahat atau mengisi bahan bakar mereka. Sementara ini adalah kepadatan arus lalu lintas yang ada di kawasan Kalimalang masih terpantau padat. Pemirsa, ke informasi lainnya, yakni ribuan pemudik pemotor yang tiba di Pelabuhan Pelindo Ciwandan, Cilegon, Banten, dapat Anda saksikan para pemudik menggunakan sepeda motor roda 2 ini mencoba mengantri untuk menaiki kapal untuk bisa menyeberang ke Pelabuhan Bakauni Lampung melalui Pelabuhan Ciwandan yang memang sudah disediakan oleh pemerintah khusus bagi para pemudik yang menggunakan roda 2 yang kemudian akan diangkut menggunakan kapal Ataya. Dan pemerintah memang sudah menyediakan sejumlah kapal-kapal besar untuk bisa mengakomodir para pemudik menggunakan sepeda motor. Di hari Kamis atau tepatnya hari ini Jumat dini hari 28 Maret 2025, tidak terasa 3 hari jelang Hari Raya Idul Fitri, diperkirakan hari Jumat ini menjadi puncak arus mudik bagi para pemudik yang ingin meluangkan waktunya untuk bersilaturahim ke kampung halamannya, di mana hari Jumat ini memang sudah dimulai hari libur nasional. Sebelum Idul Fitri di hari Jumat ini kita sama-sama meluangkan waktu hari libur, yakni libur nasional tanggal merah hari Jumat ini dengan hari raya Nyepi, di mana di hari Jumat ini memang diprediksi akan terjadi puncak arus mudik bagi para pemudik. Baik, dan ini pemirsa, kali ini adalah yang Anda saksikan para pemudik pengguna sepeda motor yang menggunakan jalur mudik favorit, yakni Kalimalang, Durensawit, Jakarta Timur, tepatnya di 3 hari jelang Hari Raya Idul Fitri di hari Jumat dini hari ini, di mana jalan Kalimalang ini yang menjadi favorit para pemudik. Dan dari pantauan kami terus mengalami kepadatan dimulai sejak Kamis malam tadi hingga saat ini di Jumat dini hari. Volume kendaraan terus meningkat sebesar 50% dan diperkirakan akan terus terjadi hingga Jumat pagi dan Jumat siang ini, digunakan para pemudik untuk bisa
pulang ke kampung halamannya di sekitar Jawa Tengah dan Jawa Timur serta daerah-daerah lainnya. Ribuan kendaraan ini pemirsa dapat Anda saksikan memadati ruas jalur mudik Kalimalang. Dan saat ini terlihat tepat di traffic light Haji Naman di Pondok Kelapa, Durensawai, Jakarta Timur. Para pemudik ini menggunakan kendaraan roda 2 mencoba mengantri untuk bisa melewati jalur ini. Dan kepadatan arus lalu lintas memang sudah didominasi oleh para pemudik sepeda motor. Selain membawa keluarga dan juga terpantau membawa barang-barang bawaan, barang muatan yang berlebih yang diikatkan di sepeda motor di belakang mereka. Kami informasikan hari Kamis kemarin adalah hari terakhir para pemudik ini bekerja dan hari Jumat ini adalah hari libur nasional Hari Raya Nyepi dan diperkirakan menjadi hari puncak para pemudik menggunakan waktunya untuk bisa pulang ke kampung halamannya. Favorit para pemudik untuk bisa ke kampung halamannya, kita akan langsung mengajak Anda menuju rekan kami Insan yang ada di kawasan Jalan Tol MBZ di sana. Kita akan langsung menuju ke sana untuk memantau kondisi terkini. Apakah sudah terjadi kepadatan arus lalu lintas di sana seperti halnya yang ada di Kalimalang ini? Insan, silakan laporan Anda. Ya, Alka, jika kami baru saja melewati dari jalur Kalimalang yang menjadi jalur favorit transportasi para pemudik, khususnya kendaraan roda 2. Tadi kalau kami pantau memang kepadatan juga sudah mulai terjadi ditandai dengan peningkatan volume kendaraan yang melintas. Kami merasakan hal yang sama untuk di kawasan tol Cikampek di tempat kami melaporkan saat ini, di mana kami tepat berada di jalan tol Cikampek sebelum memasuki jalan layang MBZ. Alka, kami lihatkan kepada Anda di belakang saya, meski cenderungnya saat ini cenderung agak sedikit lebih sepi, namun dari pantauan kami tadi sejak masuk dari kawasan tol Jati Bening, sudah mulai terjadi kepadatan dari kendaraan yang melintasi kawasan ini. Di mana kalau kita lihat memang jalur MBZ sepanjang kurang lebih 36,4 km ini menjadi salah satu akses utama bagi masyarakat yang akan masuk ke kawasan Cikampek dan sekitarnya untuk melanjutkan perjalanan mudik dari kawasan Jakarta menuju kawasan timur, arah timur baik menuju kawasan Jawa Barat, Jawa Tengah maupun ke arah Jawa Timur. Dan memang kalau dari kita lihat saat ini memang bagi masyarakat yang memilih mobil pribadi ini masih menjadi salah satu transportasi favorit bagi mereka. Kalau kami melansir dari Kementerian Perhubungan menyebutkan bahwa dari Menteri Perhubungan Budi Purwagandi di mana memprediksi ada sekitar 23% pemudik dengan total sekitar 33,69 juta para pemudik lebih memilih mobil pribadi sebagai salah satu transportasi favorit pilihan mereka untuk pulang ke kampung halaman. Di mana ini sejalan dengan angka prediksinya. Kalau kita lihat memang dari pernyataan pemerintah beberapa waktu lalu, di mana untuk mudik 2025 ini trennya sedikit ada penurunan dibanding tren mudik di tahun lalu. Di mana kami melansir ke pernyataan dari pemerintah, di mana mudik lebaran tahun 2025 diperkirakan akan mencapai 146,48 juta. Di mana Kementerian Perhubungan pun menyatakan penurunan jumlah pemudik ini terjadi sekitar 24% dibandingkan angka di tahun 2024 sebesar 193,6 juta. Meski kita akan nantikan Alka, di mana di tanggal 27 atau menjelang tanggal 28 ini menjadi prediksi puncak
terjadinya arus mudik Lebaran 2025. Dan kalau kita lihat bersama saat ini di jalur layang MBZ ini cenderung lebih lengang, lebih sepi. Kami prediksi sekitar mungkin kendaraan yang melintas berada di kecepatan antara 30 sampai dengan 60 km per jam, di mana memang kepadatan ini masih terjadi secara tidak stabil begitu ya, secara tidak stabil maksud kami. Memang kalau kita lihat ini malam hari ini masih akan kita nantikan kepadatan yang akan terjadi. Kalau kami sedikit ceritakan kepada Anda bahwa kami saat melewati kawasan Cawang pun sudah terjadi kepadatan jalur arus lalu lintas yang terjadi, di mana kalau kita lihat tarik sampai dengan tempat kami melaporkan saat ini menjadi salah satu rute bagi kendaraan roda 4 yang akan memilih jalur tol untuk mereka bisa pulang ke kampung halaman. Alka. Baik, Insan, setelah dari kawasan jelang jalan layang tol MBZ ini, Anda mau memantau titik mana lagi? Ya Alka, kami akan terus melakukan update kepada Anda. Meski kalau saat ini kami laporkan kepada Anda, kami berada di titik sebelum melewati jalur layang MBZ, kami akan melakukan pengecekan ke beberapa lokasi. Kami akan berencana untuk melihat ataupun mencoba langsung titik jalur layang MBZ untuk memastikan apakah terjadi kepadatan yang sudah signifikan di malam hari ini. Karena memang kalau kita lihat prediksinya pada malam hari ini hingga esok menjadi salah satu waktu terjadinya puncak arus mudik Lebaran 2025. Begitu pula kami tidak akan lepas untuk memberikan informasi kepada Anda dan juga pemirsa Metro TV untuk jalur alternatif di luar jalur tol. Seperti ada di kawasan Kalimalang, seperti kami laporkan tadi, di mana menjadi salah satu jalur transportasi bagi kendaraan roda 2. Alka, informasi tambahan bagi Anda, Alka, di mana kalau kami melihat tadi di jalur Kalimalang, kami juga melihat tidak hanya kendaraan roda 2, namun ada kendaraan roda 4 ataupun lebih, seperti ada mobil travel, ada mobil pribadi, dan juga beberapa kendaraan roda 4 atau lebih yang juga melewati kawasan Kalimalang. Kami rasa ataupun kami duga di mana kepadatan yang tadi sempat terjadi di sini menjadikan alasan bagi para pemudik untuk memilih jalur alternatif seperti jalur Kalimalang untuk bisa pulang ke kampung halaman. Tentu akan kami terus laporkan informasi kepada Anda, Alka, dan bagi Anda pemirsa, kalau kami melansir dari keterangan Jasa Marga, di mana untuk pada malam hari ini atas diskresi dari kepolisian, di mana setelah Anda melewati jalur tol layang MBZ ini telah dilakukan rekayasa lalu lintas untuk melakukan penyesuaian antisipasi terjadinya kepadatan pada malam puncak arus mudik Lebaran 2025. Di mana kami melansir dari press release keterangan Jasa Marga disebutkan bahwa pada pukul 00.15 telah dilakukan perpanjangan kontraflow satu lajur dari kilometer 47 hingga kilometer 70. Artinya bagi Anda masyarakat yang telah melewati kawasan tol layang MBZ ini dan nantinya akan masuk ke kawasan Cikampek menuju arah timur, Anda masih akan menemui sejumlah rekayasa lalu lintas yang masih kabarnya berlaku sampai dengan saat ini untuk memecah kepadatan yang terjadi dan memastikan kelancaran arus lalu lintas selama masa mudik Lebaran 2025. Kami kembalikan kepada Anda, Alka. Ya, Insan, nanti kita akan terus memantau update informasi dari Anda. Kita akan terlebih dahulu menyaksikan pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Breaking News Metro TV. Dan kita mencoba bergabung bersama rekan kami Satrio Adi yang ada di Pelabuhan Ciwandan, Banten untuk memantau kondisi terkini di sana. Satrio, halo. Anda mendengar baik suara kami di sini?
bagaimana pantauan kondisi mudik, arus mudik di Ciwandan saat ini? Ya, saat ini kami sedang berada di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, di mana pada malam hari ini pemudik yang menggunakan kendaraan roda 4 atau mobil terus memadati kawasan Pelabuhan Merak ya untuk hendak menyeberang ke Pulau Sumatera. Di mana pihak ASDP mencatat setidaknya dari H-10 hingga H-5 kemarin ada sekitar 352 orang yang telah melakukan penyeberangan dari pelabuhan ini menuju ke Pelabuhan Bakaheni di Lampung. Dan untuk total unit kendaraan yang telah menyeberang ada sekitar 81.874 unit kendaraan. Mereka menyeberang dari 3 pelabuhan yang ada di kawasan Cilegon ini. Di antaranya adalah Pelabuhan Merak yang diperuntukkan untuk kendaraan roda 4, kemudian di Pelabuhan Ciwandan yang diperuntukkan untuk kendaraan roda 2 dan juga truk yang bermuatan kecil di bawah golongan 7, dan juga Pelabuhan Bandar Bakau Jaya atau BBJ yang diperuntukkan untuk kendaraan truk bermuatan besar untuk mengantar logistik ke Pulau Sumatera. Dan memang sejak 2 hari lalu tren di Pelabuhan Merak dan juga Pelabuhan Ciwandan ini kepadatan justru terjadi di malam hari. Beberapa pemudik menyatakan bahwa mereka sengaja untuk melakukan perjalanan di malam atau di dini hari untuk menghindari terik matahari, karena mayoritas dari pemudik saat ini melakukan ibadah puasa sehingga mereka memilih untuk melakukan perjalanan usai buka puasa. Adapun di Pelabuhan Merak Cilegon Banten ini ada sekitar 67 unit kapal yang dioperasikan dan juga 7 dermaga yang dioperasikan. 67 unit kapal ini sudah termasuk 10 kapal tambahan di masa angkutan Lebaran 2025 ini. Sementara itu, pihak ASDP juga memberlakukan sistem satu tarif di Pelabuhan Merak sehingga tidak ada penumpukan di salah satu dermaga, baik di dermaga eksekutif maupun di dermaga reguler, karena saat ini semua pemudik ini merata di 7 dermaga milik ASDP di Pelabuhan Merak sehingga tidak ada kepadatan yang begitu berarti hingga saat ini. Meskipun di malam hari kepadatan terjadi di lahan atau area kantung parkir untuk menunggu proses bongkar muat, namun kepadatan tidak terjadi atau tidak mengular sampai ke jalur arteri ataupun di jalan tol seperti yang telah terjadi sebelum-sebelumnya. Kepadatan hanya terjadi di kantung parkir, begitupun juga di Ciwandan, area kantung parkir yang disediakan memuat sekitar 5.000 sepeda motor sehingga kepadatan di Ciwandan juga tidak mengular hingga ke jalur arteri. Selain itu, pemudik yang hendak menyeberang dari Pulau Sumatera menuju ke Pulau Jawa untuk melaksanakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga di Pulau Jawa ini juga terpantau ada sekitar 21.422 unit. Sementara itu untuk penumpang total yang sudah menyeberang dari Pulau Sumatera di Pelabuhan Bakaheni menuju ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Merak ini tercatat ada sekitar 44.333 orang. Angka ini turun 8,6% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Secara demikian. Iya, Satrio, dari pantauan Anda, kepadatan para pemudik ini sudah terjadi sejak beberapa hari kemarin. Ya, kepadatan baru terjadi dan rata-rata terjadi ketika malam hari tiba, karena mereka mengaku menghindari terik matahari saat melakukan perjalanan. Kita coba berbincang dengan salah satu pemudik. Pak, selamat malam Bapak. Ya, selamat malam. Dengan Bapak siapa nih Pak? Bapak Sugianto. Pak Sugianto udah berapa lama? Udah berapa jam menunggu sampai masuk ke kantor? Dari jam 12. Dari jam 12. Udah 1 jam lebih ya, kurang lebih ya Pak? Jam lebih. Bapak dari mana asalnya Pak? Saya dari Bandung mau ke Lampung. Berapa orang yang dibawa nih Pak? 2 mobil, sekitar 14 orang. Nah, Bapak berangkat dari Bandung jam berapa tadi Pak? Berangkat dari Bandung habis maghrib. Habis maghrib. Kenapa memilih jalan di malam hari nih Pak Sugianto? Kalau dari di tol, alhamdulillah lancar. Kena macet di sini di pelabuhan. Ini baru mudik yang pertama atau sebelumnya sudah? Kalau saya ini mah acara rutinitas setiap tahun. Iya. Kenapa memilih melakukan mudik menggunakan darat nih, nyebrang nih? Kenapa nih?
Ya kalau di Bangkauni kan ya emang udah rutenya arahnya ke situ, kita alternatifnya yang paling terdekat lah untuk kita. Sejauh ini perjalanan bagaimana Pak? Menyenangkan? Sangat menyenangkan, kan kita semuanya keluarga ngumpul gitu kan. Semuanya kita mau ke sana ke orang tua, lihat orang tua ya harus dengan hati yang senang gitu. Baik Pak, kalau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya nih Pak, kira-kira kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini lebih baik atau lebih baik tahun-tahun sebelumnya? Sebenarnya kalau tahun kemarin kan lebih antrian lebih panjang. Kalau sekarang sebenarnya lebih baik, sekarang ada perubahan lah. Ada terurai. Mas Agianto, terima kasih banyak. Selamat Lebaran, hati-hati di jalan ya Pak. Itu tadi pernyataan dari pemudik yang memilih untuk melakukan perjalanan di malam hari karena di perjalanan di ruas tol yang menilai bahwa ruas tol lebih lancar di malam hari. Selain itu juga pihak pemerintah telah memberlakukan kebijakan WFA atau work from anywhere sehingga kepadatan ini dapat terurai di mana beberapa pemudik dapat melakukan perjalanan mudik lebih awal dan tidak menumpuk saat puncak arus mudik. Selain kebijakan WFA, otoritas pelabuhan juga memberlakukan sistem satu tarif di mana pemudik ini tidak dapat lagi memilih apakah mereka berlabuh di terminal eksekutif ataupun di terminal reguler. Jadi 7 dermaga ini dioptimalkan dengan baik sehingga kepadatan tidak begitu mengular hingga ke jalur arteri. Selain itu, libur yang cukup panjang juga menjadi salah satu faktor perjalanan atau kepadatan pemudik dapat terurai. Demikian. Satrio, dari pantauan Anda, kendaraan ini yang saat ini mengantri di kantong-kantong parkir di dermaga Pelabuhan Merak ini bisa mengantri menunggu berapa lama hingga mereka bisa masuk ke kapal-kapal yang akan mengangkut mereka ke Merak, ke Bakahuni di Lampung? Baik, sejatinya pihak ASDP sebelumnya menyebut bahwa proses bongkar muat saat momen Lebaran ini akan dipercepat oleh petugas. Mereka menargetkan rata-rata proses bongkar muat ini dapat dibongkar dan dimuat dalam waktu 30 menit hingga 1 jam. Namun karena kepadatan terjadi di malam hari, tadi salah satu pemudik, Sugianto, menyebut bahwa ia sudah menunggu dari jam 12 ini, artinya sudah 1 jam. Ia menunggu dan saat ini proses muat telah dilakukan, artinya kurang lebih sekitar 1 jam. Proses bongkar muat benar dilakukan oleh otoritas pelabuhan. Di Pelabuhan Merak ini kepadatan memang biasanya terjadi 30 menit hingga 1 jam. Jadi antrean terjadi selama 1 jam dan ketika proses muat sudah dilakukan maka antrean sudah dapat terurai dan kemudian sekitar beberapa 1 sampai 2 jam kemudian baru muncul lagi mobil-mobil yang datang untuk parkir dan juga menunggu kapal yang akan berlabuh di Pelabuhan Merak ini. Demikian. Satrio, dari pantauan Anda di Pelabuhan Ciwandan sendiri yang mengakomodir kendaraan roda 2 dan juga truk-truk besar, seperti apa kondisi di sana dari pantauan Anda? Baik, di Pelabuhan Ciwandan tidak jauh berbeda dengan Pelabuhan Merak ini, di mana para pengguna sepeda motor memilih untuk melakukan perjalanan di malam hari untuk menghindari terik matahari. Sementara itu otoritas Pelabuhan Ciwandan juga menyediakan tenda di kantung parkir, tidak seperti Pelabuhan Merak yang kantung parkirnya terbuka. Di Pelabuhan Ciwandan, kantung parkir yang disediakan ini dipasang tenda sehingga para pemudik yang menggunakan sepeda motor tidak kepanasan, apalagi mayoritas dari pemudik ini sedang melakukan ibadah puasa. Dan di Pelabuhan Ciwandan ada sekitar 8 unit kapal yang dioperasikan. Dari sebelumnya mereka biasa beroperasi 6 kapal, artinya ada sekitar 2 kapal yang ditambah untuk di momen Lebaran tahun ini. Dan kepadatan terjadi rata-rata di malam hari dan di dini hari. Pada pagi hari kepadatan di Pelabuhan Ciwandan sudah mulai terurai dan kembali padat. Para pemudik yang menggunakan sepeda motor kembali memadati kawasan Pelabuhan Ciwandan pada malam hari usai maghrib atau usai berbuka puasa. Kembali ke Anda. Baik, Satrio Adi melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak, Banten, di mana kondisi terkini di sana. Antrian masih memadati
kantong-kantong parkir di dermaga, namun tidak sampai mengular hingga ke jalur arteri seperti tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih laporan Anda, Satu Hadi. Dan dari Merak, Banten, kita mencoba menuju ke Cirebon untuk memantau kondisi terkini arus lalu lintas para pemudik di sana. Sudah ada rekan kami di sana. Halo, selamat malam. Selamat pagi tepatnya di sana. Selamat malam Alka dan juga pemirsa. Iya, silakan. Silakan laporan Anda. Ya, Alka dan juga pemirsa, untuk H-3 jelang Lebaran di lalu lintas Tol Cipali, Cikopo Palimanan, untuk yang bisa saya laporkan dini hari ini masih terpantau ramai lancar. Memang ada peningkatan kendaraan, namun untuk arus lalu lintas sendiri kita bisa saksikan bersama-sama di layar kaca Anda yang akan ditunjukkan oleh kameramen Widiarto, di mana ini masih terbilang lengang seperti itu. Memang tadi sempat beberapa kali terjadi kepadatan, namun kalau yang dari pantauan kami di lapangan ini lalu lintas masih terbilang lengang. Dan memang kalau melihat data dari Astra Tol Cipali per hari kemarin dari pukul 00 WIB hingga jam 9 malam ini terdapat sekitar 74.000 kendaraan yang terhitung melalui Cikopo. Artinya dari arah Jakarta menuju Cirebon, dengan total tersebut meningkat 37% kalau dibandingkan dengan hari sebelumnya. Dan memang pada pagi hari tadi ini sempat terjadi puncak arus lalu lintas pada pukul 8 dan juga pukul 9 pagi hari dengan volume lalu lintas ini di atas 4.000 kendaraan per jamnya, dengan rata-rata yang cukup tinggi dengan 4.000 kendaraan per jamnya. Ini tadi pagi hari sempat diberlakukan one way yang masih berlangsung hingga malam ini. Dan kalau kita saksikan bersama-sama ini di pintu masuk rest area di kilometer 207A lancar, tidak ada kemacetan atau penumpukan kendaraan. Dan kalau kita berkaca pada siang hari tadi ini, untuk memasuki rest area 207A saja ini pengendara harus mengantri dan tidak mendapatkan parkir atau sulit mendapatkan parkir begitu masuk di rest area 207A. Dan hal tersebut menunjukkan bahwa memang ketinggian volume dari pengendara yang sudah mulai bergeser dari arah Jakarta menuju ke arah Jawa seperti itu sudah mulai mengalami peningkatan di siang hari tadi. Dan untuk malam ini saja sudah mengalami penurunan kalau dibandingkan dengan siang hari tadi. Ini pengemudi mulai lancar masuk ke dalam rest area dan mudah untuk mendapatkan parkiran seperti itu. Dan memang untuk rekayasa lalu lintas juga sempat diberlakukan kontraflow di kilometer 162 dan hingga kilometer 169 pada pukul 9:10 pagi hari tadi. Dan pada pagi itu juga ditutup di pukul 10 dan diberlakukan di siang hari hingga saat ini adalah rekayasa lalu lintas one way lokal dari kilometer 70 dari Gate Tol Cikatama hingga kilometer 188 di Gate Tol Palimanan. Dan memang tadi kepadatan dari arus lalu lintas di Tol Cipali ini diakibatkan karena memang kurang lebih begitu banyak kendaraan yang berhenti atau menepi di bahu jalan. Dan memang tadi ini rekayasa one way yang saat ini tengah berlaku. Dari informasi yang kami peroleh memang sudah dimulai dari kilometer 210 hingga kilometer 262 gerbang tol Brebes Barat. Dan memang nantinya rekayasa one way ini juga akan terus diberlakukan melihat situasional dari volume kendaraan. Jika memang terus akan mengalami peningkatan, pemberlakuan one way ini masih akan terus diberlakukan hingga nanti siang hari. Dan memang diprediksi bahwa puncak arus mudik ini akan jatuh di hari ini di tanggal 28 Maret 2025. Alka. Baik. Untuk cuaca sendiri seperti apa, Tasya, di sana? Ya, Alka dan juga pemirsa, ini untuk cuaca di Tol Cipali sejauh ini dini hari ini masih terpantau tidak berhujan seperti itu. Namun untuk tadi siang
atau kemarin siang ini sempat mengalami hujan sehingga banyak pengemudi yang berhenti di bahu jalan. Tadi kalau kami melintasi dari rest area kilometer 208A menuju keluar exit tol Ciperna ini terdapat kendaraan yang berhenti sejenak seperti itu, beberapa kendaraan yang berhenti sejenak, dan memang untuk pada siang hari tadi hujan juga cukup mengguyur wilayah Cipali, namun berangsur-angsur berhenti seperti itu, dan hingga saat ini untuk kondisi cuaca sendiri di tol Cipali ini terbilang aman, begitu tidak ada pertanda hujan ataupun pertanda akan datangnya hujan. Alka. Baik, Tasya Arnita melaporkan langsung dari gerbang tol Cirebon di sana. Kami akan terus menunggu update informasi dari Anda. Terima kasih laporan Anda, jaga kesehatan selalu. Kita langsung menuju ke kondisi terkini yang ada di gerbang tol Cikatama. Ada rekan kami, Arbida, di sana. Arbida, selamat pagi. Ya, silakan laporan Anda, Arbida. Selamat pagi, Alka. Ya baik, selamat pagi Alka. Terkait dengan kondisi yang ada di gerbang tol Cikatama pada pagi hari ini di Jumat dini hari 28 Maret 2025, ini memang terjadi peningkatan kendaraan, volume kendaraan yang menuju ke arah timur melewati gerbang tol Cikatama. Di mana jika dapat saya gambarkan terkait dengan kondisi ini memang kondisinya ramai lancar, namun lebih ramai dibandingkan hari-hari sebelumnya, 2 atau 3 hingga 4 hari sebelumnya. Dan kan di kondisi ramai ini didominasi oleh kendaraan mobil pribadi, begitu, dengan bus-bus kecil maupun bus besar seperti bus pariwisata yang mengangkut pemudik dari program mudik begitu ya, yang menuju ke arah Jawa. Kemudian tidak sedikit juga kami melihat adanya angkutan-angkutan yang mengangkut barang begitu, namun kami sudah tidak melihat lagi adanya truk-truk besar dengan sumbu 3 atau lebih yang melewati ruas tol Jakarta Cikampek, yang melewati gerbang tol Cikatama sesuai dengan SKB Menteri dan instansi terkait dengan pembatasan angkutan barang. Nah pemirsa, ini memang terjadi volume kendaraan yang meningkat begitu ya. Terkait dengan peningkatan ini juga sudah dikatakan juga oleh Vice President Corporate Sekretariat Legal PT JTT Ria Marliana begitu, yang mengatakan bahwa ini peningkatannya sudah naik 70% daripada lalu normal biasa, dan total dari H-10 hingga H-6 jelang hari raya libur Lebaran, maksudnya Hari Raya Idul Fitri 1446, ini sudah ada 282.000 lebih kendaraan yang melintas menuju ke arah Jawa. Nah, peningkatan volume kendaraan ini memang bisa menyebabkan kepadatan begitu ya untuk ruas-ruas tol di jalan begitu, terutama Jakarta Cikampek, namun tidak menyebabkan kepadatan terutama di antrian gerbang tol Cikatama. Di tempat saya berdiri pemirsa, dari juru kamera Anda Robi Pratama akan menunjukkan kondisi saat ini. Meskipun volume kendaraan meningkat, ramai lancar, namun tidak terjadi kepadatan dikarenakan sudah diberlakukannya 2 rekayasa lalu lintas Alka dan juga pemirsa. Yang pertama adalah yang baru saja dilaksanakan, rekayasa lalu lintas kontraflow yang tadi dilaksanakan pada pukul 11 malam pada hari Kamis dari kilometer 55 hingga kilometer 70. Kemudian diperbarui informasinya pada jam 12 malam diperpanjang kontraflow-nya, yakni dari kilometer 47 hingga kilometer 70. Sebelumnya kontraflow juga dilakukan tahap awal kontraflow di kilometer 102, 109 hingga 132 maksud saya, kemudian di kilometer 169 hingga 162, di mana untuk kontraflow tahap awal tadi di pukul 8 pagi dilakukan karena adanya kepadatan arus yang terjadi di kilometer 55 hingga kilometer 160. Dan kemudian rekayasa lalu lintas yang kedua yang sudah diberlakukan adalah one way lokal yang sudah dilaksanakan sejak pukul 11.45 siang pada hari Kamis kemarin dari kilometer 70 hingga kilometer 188. Kemudian informasinya terupdate di pukul 2 siang diperpanjang dari kilometer 70 hingga kilometer 263 tol Pejagan Pemalang, Jawa Tengah. Dan informasinya besok pagi pemirsa ini akan diperpanjang begitu untuk one way lokal menjadi one way nasional dari kilometer 70 diperpanjang menjadi kilometer 414
di GT Kalikangkung Semarang Batang sesuai dengan SKB yang sudah ditetapkan begitu ya kebijakannya untuk one way dari kilometer 70 hingga kilometer 414. Selain itu ada rekayasa lalu lintas ganjil genap yang masih belum diberlakukan. Ini pun juga sesuai dengan situasional. Nah, untuk one way nasional besok nih Alka pemirsa, informasinya akan dilaksanakan pada pagi hari, namun kami masih belum mendapatkan informasi pasti begitu ya akan dilaksanakan di jam berapa, karena kembali lagi akan disesuaikan dengan diskresi dari kepolisian dan juga situasional kondisi lalu lintas yang ada di sini. Nah, rekayasa lalu lintas ini berlaku 2 rekayasa yakni kontraflow dan juga one way sudah diberlakukan di ruas tol Jakarta Cikampek yang melewati gerbang tol Cikatama menuju ke arah Jawa. Ini pun juga sudah sesuai syarat begitu ya, karena telah mencapai traffic counting di kilometer 50 yang merupakan titik pantau rekayasa lalu lintas, yang mana pemirsa sudah mencapai syarat 5.500 kendaraan per jam yang melintas di ruas tol sehingga ditetapkan kontraflow 1 lajur. Nah, saat ini pun kontraflow-nya ada di 1 lajur ya pemirsa, belum 2 lajur maupun 3 lajur begitu untuk menuju ke arah timur. Nah, tentunya pemirsa untuk Anda yang akan melakukan mudik, ini menurut data yang kami dapatkan dari Jasa Marga, kecenderungannya adalah masyarakat melakukan mudik di malam hari begitu untuk menghindari panas di siang hari. Kemudian untuk data di siang harinya ini jauh lebih rendah volume kendaraan yang melintas, sehingga mungkin Anda jika ingin melakukan mudik bisa memilih waktu di siang hari yang tentu saja ini mengurangi kepadatan begitu ya, mengantisipasi adanya kepadatan yang ada di jalan menuju ke arah timur Jawa Tengah. Dan selain itu pemirsa, tentunya upaya-upaya lain ini dilakukan begitu, seperti adanya penerapan tarif tol, diskon tarif tol sebesar 20% dari tanggal 24 sampai tanggal 28, kemudian ada pembatasan angkutan barang dan lain sebagainya. Kemudian selain itu Anda juga bisa memanfaatkan fasilitas umum lainnya seperti rest area dan lain sebagainya. Nah, itu tadi Alka terkait dengan kondisi di jalur Cikampek. Kembali ke studio. Baik, Aribida, terima kasih laporan komprehensif Anda terkait dengan arus mudik yang terjadi di sepanjang hari Kamis hingga Jumat dini hari di sepanjang tol Cipali. Selamat bertugas kembali, jaga kesehatan Anda. Pemirsa, kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Breaking News Metro TV. Terima kasih Anda kembali bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Pemirsa, Polda Aceh mengerahkan 3.163 personilnya khususnya dalam operasi Ketupat Selawah tahun 2025 ini untuk memastikan keamanan serta kelancaran arus mudik serta arus balik Lebaran 2025. Pemirsa, hal ini disampaikan oleh Dirlantas Polda Aceh, Kombes Pol M. Iqbal Al-Qudusi selaku Kasatgas Opsda Operasi Ketupat Selawah 2025. Saat meninjau pos pengamanan dan juga pelayanan mudik di Pelabuhan Ulele, Kota Banda Aceh misalnya, ia mengatakan dalam pelaksanaan operasi Ketupat Selawah ini, Polda Aceh menurunkan 150 personel dari Polda Aceh dan 1.400 lebih dari jajaran Polres tempat, 257 Polres personel TNI, serta 1.200 lebih personel dari berbagai instansi terkait lainnya. Selain itu, ia memastikan keamanan dan juga kelancaran arus mudik telah didirikan sejumlah posko pelayanan di sejumlah titik strategis di seluruh Aceh. Jadi hari ini kami melaksanakan kegiatan pemantauan sekaligus checking kesiapan pos PAM yang berada di Ulele. Sekaligus tadi kami juga melakukan pengecekan kesiapan dari dinas terkait masalah pelayanan para pemudik yang mungkin nanti akan melaksanakan kegiatan mudik, terutama yang ke arah Sabang. Dan alhamdulillah tadi kita lihat semua sudah siap. Pemirsa, ke informasi selanjutnya, Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Enmarini melakukan inspeksi mendadak kinerja ke kantor Jasa Marga Tol Road Command Center di Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sidak kali ini pemirsa adalah sebagai bentuk kesiapan pelayanan arus mudik Lebaran tahun ini di momentum H-4 Lebaran. Anggia menilai Jasa Marga sudah memiliki beberapa teknologi mutakhir khususnya dalam melakukan pemantauan arus lalu lintas di jalan tol. Ia menyebut dalam pelaksanaan mudik Lebaran tahun ini, Komisi 6 melihat adanya faktor peningkatan terkait dengan peningkatan arus kendaraan yang melintas di jalan tol. Ia menilai perlu strategi khusus untuk bisa mengantisipasinya, terlebih
Berdasarkan catatan Jasa Marga, sudah ada 2 juta lebih kendaraan yang meninggalkan ibu kota Jakarta dan sekitarnya. Sementara puncak arus mudik juga belum terjadi. Sidak ke kantor Jasa Marga ini turut didampingi pula sejumlah anggota Komisi 6 lainnya. Momentum tiap tahun Lebaran ini selalu menjadi sangat penting karena tidak hanya bicara tentang macet dan berdesak-desakan, tapi juga masalah keselamatan, masalah keamanan itu juga menjadi concern kita juga. Nah, kita lihat teknologinya luar biasa, ya keren banget teknologinya. Memang tadi menjadi pertanyaan saya, kalau lihat teknologinya mulai dari hulu ya, Pak Dirut ini bersama-sama dengan Pak Dirut, mulai dari hulu sudah dikelola gitu ya, sudah dikelola. Tetapi memang kalau namanya Lebaran itu memang banyak banget, loadnya memang banyak. Jadi harus ada strategi yang lebih detail lagi untuk mengantisipasi supaya tidak. Sementara itu pemirsa, H-4 jelang Lebaran 2025, arus lalu lintas di Tol Cipali mengalami peningkatan. Akibat kenaikan yang signifikan, rekayasa lalu lintas one way diberlakukan. Baik pemirsa, sejumlah pantauan terkini di sejumlah titik arus mudik, yakni di Merak, Banten, Cipali, dan Cirebon telah kami sajikan untuk Anda. Semoga bermanfaat untuk Anda dan demikian akhir jumpa kita di Breaking News Metro TV. Saya Ahmad Al-Kafi undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.